dunia investasi ini semakin ramai sepertinya. Betul. Kita baru-baru dengar ini. Jadi kalau dulu orang-orang paling mainnya saham, ada yang syariah atau enggak apa ini segala macam. Sekarang ketemu lagi bahasa yang namanya kripto. Nah, ini mungkin netizen pada nanya nih Ustadz ya. Kripto tuh apa sih dan boleh nggak sih sebenarnya kita muamalah di main kripto ini? gitu Iya, ya, ini kripto tuh apa sebenarnya Ustadz? Iya. Ya memang segala sesuatu ya dalam hal muamalah ya kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu ya dalam perkara duniawi ya, dalam perkara muamalah itu ada kembali kepada hukum mubah. Kecuali nanti dalam hal teknis ada hal-hal yang menjadikan ia haram ya, nah baru berubah hukumnya seperti itu. Demikian juga dengan kripto aset, karena di Indonesia ini kripto masih diakui sebagai aset. Ya, kripto adalah aset. Aset. Kayak properti gitu, emas, properti semacam gitu. Aset. Jadi belum diakui sebagai currency. Meskipun di luar, di negara luar banyak yang sudah menggunakan kripto sebagai currency. Alat tukar gitu ya? Iya, sebagai alat untuk jual beli. Tapi di Indonesia kan tidak sah ya. Belum diakui secara legal sebagai alat tukar. Alat tukar yang sah di negara kita seperti itu. Jadi memang kalau kita mau main apa namanya investasi ini di kripto, ya sebetulnya secara perkembangan saya cukup senang ya. Di zaman sekarang anak-anak muda sudah mulai sibuk memikirkan main investasi. Jarang ketimbang mereka sibuk main game gitu kan, atau main pinjol atau apa. Jadi mereka sejak dini sudah dididik untuk berinvestasi. Tinggal mana yang halal, mana yang haram. Ya, tinggal kita edukasi agar mereka bisa memilih mana investment yang halal ya dan tidak mengandung keharaman dan bermudarat kepada mereka. Nah, itu yang harus kita arahkan. Secara sisi ini positif ya perkembangan apa namanya gaya hidup anak muda zaman sekarang. Gaya investasinya ya. Iya, saya lihat anak-anak SMA, anak-anak muda ya, mungkin usia lulus SMA atau SMA, anak-anak kuliahan itu udah mulai main kripto. Ya, udah mulai main kripto. Nah, bagaimanakah hukum investasi di kripto aset ini? Ya, itu kayaknya jawabannya bakal luas ya. Iya. Cuma mungkin disederhanakan. Ya, emang kripto ini termasuk salah satu produk blockchain. Dan blockchain itu sangat luas ya. Mungkin kita nggak akan bahas secara detail seperti itu. Tetapi memang secara umum kripto ini berbeda-beda. Jadi kalau kita mau main kripto, pastikan dulu kita harus pahami ilmunya terlebih dahulu. Ya, ilmu tentang ya apa itu aset kripto. Ya, karena hukum bermain kripto yang kita membeli aset kripto itu hukumnya berbeda-beda bergantung ya jenis kripto aset yang kita beli. Jadi ada aset kripto ya yang dia didasari atas sebuah aset seperti uang fiat ya atau emas seperti itu. Jadi kita lihat aset-aset yang kripto yang boleh kita beli itu yang dia memiliki project yang halal. Contoh ya, project blockchain yang halal. Contohnya kayak apa? Ya, contohnya ada koin yang dia apa namanya merupakan apa namanya izin ya atau akses untuk memasuki sebuah protokol tertentu, protokol fintech tertentu atau protokol apa namanya sistem keuangan tertentu. Jadi kalau mau masuk situ maka harus beli token koin ya untuk masuk ke sistem blockchain itu. Ya, jadi untuk bertransaksi di situ ya maka kita harus menggunakan token di sistem blockchain tersebut. Ya, sistem blockchain tersebut menyediakan sebuah token untuk bertransaksi di sistem blockchainnya. Jadi ibarat kita ke tempat makan nih ya, kan kadang ada kasir nih. Iya. Mas, uangnya harus ditukar dulu di sini pakai kartu. Kartunya saldo gitu ya. Seperti itu. Begitu masuk pilihannya jadi banyak. Betul. Cuma kita mau bertransaksi di area tersebut atau mau melakukan muamalah di area tersebut, kita harus membeli token di situ. Tapi untuk bisa masuk ke situ harus di screening dulu ya. Ini halal atau haram gitu ya. Pertama yang tadi yang harus kita perhatikan apakah produk blockchain tersebut atau kripto tersebut ya memiliki project yang halal atau tidak, karena terkadang ada juga project yang tidak halal. Jadi itu area blockchain untuk sistem misalnya game online ya, game online yang tidak sesuai syariah
atau ada juga itu sistem blockchain dan dibuat token untuk bertransaksi di situ untuk pengelolaan perusahaan judi. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi pertama kita harus lihat adalah kita membaca terkait white paper dari aset kripto itu sendiri. Jadi istilahnya itu belum kayak saham ya. Saham kan mirip di Indonesia, sebetulnya. Maksudnya ini Ustaz, apa namanya, kalau saham kan di Indonesia udah ke filter ya. Mana yang syariah, mana yang konven. Ya, memang infrastruktur saham sudah mumpuni lah ya. Karena kita sudah ada yang namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Cuma kalau di saham nih harus kalau di kripto nih harus kita yang pintar. Belum ada ya. Jadi kita sebagai investor harus mempelajari secara manual mana aset-aset kripto yang masuk kategori aset yang syariah dalam tanda kutip, mana yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu kita harus baca tuh white papernya, website developernya, seperti itu kita harus baca manual. Itu biasanya ada di aplikasi exchangernya. White paper itu apa Ustaz? White paper itu semacam ini profil, summary dari tentang profil dari token itu sendiri. Oh, jadi di token ini nih white papernya ini nih, ini menjelaskan ini tentang apa, di bidang apa, segala macam di situ ya. Kita filter dari situnya ini dari syariah atau enggak gitu ya. Projectnya apakah project yang syariah, misalnya project keuangan, transaksi, atau dia project game, atau dia project perjudian. Terkadang ada juga yang tidak memiliki project. Jadi dia token itu hanya melambangkan sebuah komunitas yang kita kenal dengan koin meme token, meme ya bacanya ya, meme ya, iya, meme token. jadi dia logo hewan seperti anjing, kodok seperti itu. Nah, itu menandakan komunitas, dan komunitas di situ bertransaksi dalam blockchain dengan koin tersebut. Tapi itu yang haram kan ya Ustaz? Ya, jadi koin-koin yang seperti ini kita tidak boleh beli. Karena dia tidak memiliki underlying yang jelas ya. Ada juga koin di kripto itu yang dia underlyingnya adalah nilai dari uang fiat. Apa itu? Dolar misalnya. Ya, jadi koin di mana satu koin itu bernilai $1 US dollar. Jadi dia adalah mata uang yang dipakai di jaringan blockchain yang memiliki underlying uang fiat. Itu ada. Halal? Itu halal karena dia underlyingnya uang. Uang real seperti itu. Ada. Jadi ada kripto yang underlyingnya uang real, ada kripto yang underlyingnya adalah sistem keuangan seperti smart contract, sistem transaksi seperti itu, jasa. Jadi produk jasa. Untuk memasuki jaringan blockchain dan bertransaksi itu kita harus membeli sebuah akses dengan koin tersebut. Seperti itu. Jadi underlyingnya jasa. Berarti ini istilahnya kalau mau main kripto ini harus paham muamalah betul ya Ustaz ya? Iya, muamalah dasar harus minimal paham. Riba segala macamnya. Karena kapan terjadi goror, kapan terjadi riba itu harus paham. Karena nangkepnya ini masih di awal ya. Awalnya kayak banyak banget yang harus dipelajari di sisi syariahnya. Betul. Nah, kalau selesai dari situ, gimana cara investasi ini bekerja Ustaz? Iya. Setelah kita beli koin, apakah yang terjadi? Apakah misal kita sudah memfilter koin-koin yang halal nih, misalnya yang memiliki project yang halal dan memiliki underlying yang jelas, ya. Misal kita sudah beli, ada dua tipe investor biasanya. Jadi ada yang bertipe sebagai holder, ada yang bertipe sebagai trader. Nah, kalau yang tipe holder ini biasanya dia cuma beli aset, nanti nunggu nilai asetnya naik, setelah nilainya mahal dia jual. Tapi bertahun-tahun ya? Ya, kalau kripto ini yang uniknya dengan saham, dia bisa naik drastis dalam waktu pekan atau bulan, dan bisa turun drastis dalam waktu pekan atau bulan. Gitu. Itu bedanya. Lebih namanya tazabzub dalam bahasa Arab itu. Tazabzub itu apa ya? Volatilitas. Volatilitasnya lebih drastis ketimbang saham. Itulah yang terkadang sebagian asatidzah mengharamkan karena sebab doror. Doror, bukan goror ya. Doror itu akibat resiko yang terlalu tinggi, akibat naik turunnya harga yang terlalu ekstrim. Ya. Nah, tapi sebetulnya ini bukan menjadi dalil atas keharaman sebuah muamalah ya, karena doror itu kan dalam semua investment mengandung doror. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan larif ma lam yudman, tidak halal keuntungan untuk yang sesuatu yang tidak mengandung resiko. Resiko itu kan doror sebetulnya. Ya, doror. Jadi memang sudah menjadi karakter dalam berinvestasi, itu kita akan terkena resiko. Cuma kepintaran kita lah ya, dan ilmu kita lah yang harus bisa meminimalisir resiko tersebut. Ya, contoh kita mau jualan apapun pasti ada resiko tazabzub, volatilitas itu selalu ada. Dalam saham ada, bahkan jualan sayur pun
ada tazabzub. mau Jengkol bawang lebaran. itu, iya jengkol bawang kadang naiknya begitu drastis, bahkan bisa sampai 200.000 per kilo. Iya, apalagi kalau mau Iya. lebaran, Pak. Lebaran Iya. Fitri, lebaran Iya, haji. sayur dan buah itu harganya sangat fluktuatif. Kalau yang tadi satu lagi Hmm. trader ya. Ya. Tradernya gimana mainnya, Ustaz? Ya, kalau trader itu dia harus senantiasa memantau kurva-kurva kenaikan nilai aset ya. Tiap hari depan monitor gitu. Ya itu ada skillnya lah, skill analisa. Itu saya juga nggak terlalu paham itu. Jadi kalau mungkin memang di beberapa aplikasi sudah dibantu. Jadi ada Yang suggestion maintain ya. Ada suggestion. Ada suggestion. Suggestion. Jadi token ini layaknya sekarang dijual atau ditahan. Iya, atau dibeli. Nanti itu ada suggestion. Suggestion misalnya 80% dibeli atau 50% jual. Itu jadi ada persentase suggestionnya. Seperti di beberapa aplikasi. Berarti itu bisa lebih cepat dan lebih naiknya lebih cepat atau turunnya bisa lebih cepat ya. Betul. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Apa variabelnya, Ustaz? Kalau saham kan biasanya memang agak lama, ntar turun lagi. Iya, memang. Mungkin karena zaman sekarang ini sudah mulai orang banyak yang mengadopsi aset kripto ya. Jadi memang minatnya itu di seluruh dunia sangat tinggi. Sehingga banyak orang yang jual beli minat terhadap aset tertentu. Itu juga banyak bandar-bandar ya tentu saja ya, bandar-bandar. Dan kripto ini lebih luas daripada saham. Lebih luas dan lebih volatil. Volatil itu naik turun ya, naik turun. Ya. Jadi dia dalam sepekan tuh bisa naik drastis harganya atau turun drastis. Itu kan masalah investasinya. Masalah investasi. Kalau masalah resikonya. Iya, dan menurut saya masalah tazabzub ini atau volatilitas ini dalam aset ya. Kalau kita masih menilai kripto ini sebagai aset itu nggak ada masalah. Kripto sebagai aset. Sebagai aset, kecuali sebagai currency. Baru bermasalah. Nah, kalau sebagai currency nggak boleh. Jadi harus stabil. Mata uang tuh harus stabil, nggak boleh terlalu tinggi, curam. Naik turun. Ya, volatilitasnya nggak boleh terlalu tinggi. Karena syarat currency itu diantaranya adalah stabil. Ya stabil. Kalau tadi yang resiko sudah, keuntungannya sudah, resikonya, apakah resiko sama kayak saham atau seperti apa di kripto ini dia? Iya, dia mirip-mirip, namanya investasi ya. Jadi kalau terkadang kita beli di harga yang terutama untuk pemula, kita nggak tahu harga pasar nih. Ya kita beli ternyata di harga mahal. Ternyata setelah 2 hari turun anjlok misalnya. Namanya juga investasi. Iya, namanya investasi. Nah itu tergantung dia nih, kalau dia memang tipe trader ya itu tergantung kejelian dia melihat pasar ya. Kalau dia jual ketika harga turun tentu saja dia akan mengalami kerugian. Ya, tapi kalau dia pegang artinya dia akan menghold aset itu sampai harganya naik, baru dia bisa mengambil keuntungan dari penahanan dia terhadap aset itu. Terus begitu misalnya udah naik nih Ustadz ya, mau langsung jual hari itu juga bisa? Nggak repot serepot saham lah ya. Sekarang alhamdulillah semua teknologi mudah ya yang saya coba itu. Jadi transaksi itu bisa real time. Oh iya, transaksi itu saya lupa. Jadi selain dari sisi asetnya, apakah asetnya dibangun atas dasar project blockchain yang halal atau yang haram, dan juga underlying dari aset itu sendiri, apakah underlyingnya ada atau scam atau nggak memiliki underlying atau jelas ya. Nah juga kita harus melihat model transaksinya. Model transaksinya apakah nanti ada itu yang namanya stacking, ada yang namanya spot, ada yang namanya future ya. Ya, nah itu ada diantaranya future itu kita nggak boleh ya. Karena itu transaksi berjangka yang mengandung gharar seperti itu. Tapi untuk transaksi spot kita bisa lakukan. Berarti, nah kalau stacking ini ada beberapa tipe, tapi nanti kita bahas stackingnya. Banyak banget. Oke, mungkin kalau secara umum nih, mungkin pertanyaannya lagi itu adalah, ini kan termasuk barang baru mungkin di Indonesia ya. Iya. Sejauh ini bagaimana regulasi di Indonesia mengatur tentang kripto ini, Ustadz? Iya, di Indonesia sudah legal, alhamdulillah. Tapi memang belum di bawah OJK, tapi di bawah Bapepti. Bapepti itu ya, jadi dia untuk pengawasan aset ya, barang perdagangan seperti itu. Jadi sebenarnya udah aman ya kita kalau sudah legal ya, sudah sah. Jadi tinggal kejelian kita tuh kira-kira seperti apa buat ngefilter mana yang syariah, mana yang halal, mana yang haram. Jadi PR-nya kalau mau main kripto itu ada 2. Kita mempelajari syariah compliance-nya, kemudian kita mempelajari teknik jualannya.
Kayak dua bidang itu bisa semua ya. Karena syariah compliance dan skill dagang ini beda. Kadang ada orang paham syariah tapi nggak bisa dagang, ya rugi. Rugi. Nggak bisa ngeliat celah gitu ya. Bisa ngeliat celah. Jadi kalau misal teman-teman mau mulai untuk main kripto, suggestion dari Ustadz nih seperti apa? Baik secara ilmu, tadi kan ilmu udah ya? Secara teknis nih, caranya itu gimana sih? Apakah kayak saham kita harus ke pialang dulu atau gimana? Iya, kalau sekarang banyak aplikasi exchanger yang langsung bisa kita download di Play Store. Saya nggak bisa sebut merek ya, kecuali dapat endorsement. Jadi tinggal download aplikasi kripto. Nah, itu biasanya di setiap token itu nanti di bawahnya ada token info. Ada info tentang, nah itu diklik, nanti download white papernya. Dilihat dulu white papernya. Apa underlying dari token tersebut? Apakah underlyingnya halal atau haram? Misalnya seperti ini adalah token yang dibangun untuk bertransaksi di dalam game tertentu misalnya, atau ini adalah token untuk bertransaksi di blockchain yang menyediakan fasilitas smart contract misalnya. Nah, kalau itu kan ada lainnya jasa berarti. Nah, koin-koin yang seperti tadi untuk fasilitas smart contract atau masuk ke protokol transaksi jasa tertentu atau dia memiliki underlying uang fiat, nah itu nggak apa-apa dibeli. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau udah dibeli, udah terus kita beli token dulu berarti ya? Ya, beli tokennya dulu ya? Iya, kita deposit. Masuk. Deposit, nanti setelah deposit kita langsung bisa beli di situ, di aplikasinya beli. Ada buton beli di situ. Beli nanti ada di situ macam-macam. Ada bukti transaksinya, ada pajak dan ada biaya transaksi di situ. Ya, sebagaimana kita beli barang ya. Iya. Nah, sudah nanti tinggal dipantau setiap hari naik turunnya. Nanti ada resume portofolio di situ. Resume portofolio. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak saham. Mirip seperti saham. Cuma ini lebih bonafit daripada saham. Cuma lebih apa ya? Iya, lebih karena blockchain itu sistem yang terdesentralisasi. Jadi lebih independen. Iya, jadi lebih independen karena tidak ada pengaruh dari kebijakan bank sentral ya, bank sentral. Gitu. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter itu nggak berpengaruh. Itu yang unik di kripto karena dia sistem terdesentralisasi, non centralized ya, bukan seperti uang. Jadi nggak dipengaruhi sama krisis nyampe mungkin? Nah, kalau itu saya kurang paham. Masih awal lah ya. Iya, masih awal. Cuma tidak separah saham lah ya. Tidak seperti di dunia keuangan biasa ya, uang fiat. Karena semua kebijakan keuangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter, bank sentral, ya, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kalau ini tidak. Para broker-brokernya kripto yang punya aplikasi lah ya. Mereka itu pada ngumpulin yang lain-lain mau masuk kripto ya, perusahaan yang gitu, teknisnya mungkin kayak gitu ya. Gimana tuh? Iya, jadi misal ada perusahaan yang istilahnya ini pialang kripto nih ya Ustadz ya. Terus dia untuk bikin ini kan dia perlu ada sesuatu yang ditawarkan dan dia kerjasama sama perusahaan mau nggak ikut sebagai kripto juga. Cuma transaksi kamu didanai sama kripto ini. Alat tukarnya kripto gitu. Mungkin kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung jenis bukan jenis tokennya. Apakah token itu bisa digunakan untuk membiayai proyek tertentu? Nah, itu tergantung karena tidak semua kripto itu bisa. Karena ada token kripto yang hanya bisa digunakan untuk membeli aset di dalam project game. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa buat beli aset bebas. Berarti seperti luas itu. Banget ya. Iya. Atau ada yang cuman bisa bertransaksi di NFT, non fungible token. Jadi jadi digambarkan kita beli dengan token kripto itu untuk membeli sebuah gambar tapi yang merepresentasikan sebuah aset real seperti aset agro, pertanian, pohon, seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan prolog kripto itu kurang lebih seperti apa dan kira-kira kapan nih kita mau ngadain workshop yang fokus nih Ustaz bahas tentang kripto. Memang hal-hal kontemporer seperti ini butuh pembelajaran yang bahasanya intens ya, atau banyak ya. Kayak kelas-kelas saham lah ya. Ya, termasuk kami sebagai mungkin ustadz ya, sebagai ustadz di bidang syariah, kita juga terus-menerus harus mengupdate pengetahuan, mengupdate tata cara praktek atau aturan main dari sebuah produk investment atau produk keuangan itu harus kita pelajari dengan sangat detail. Karena bagaimana kita bisa menghukumi sebuah sistem atau sebuah produk fintech atau sebuah produk
muamalah tertentu ya, apalagi ini sistem blockchain yang iya, ini luas banget kayaknya. mendunia ya, mendunia. Ya, Internasional. kita nggak akan bisa menghukumi sebuah produk tersebut tanpa kita riset ya, atau melihat detail ya, mendownload aplikasi tersebut, bermain di tersebut. Istilahnya nggak bisa sembarang asumsi. Iya, lah ya. nggak bisa kita menghukumi dengan asumsi. Iya, ngelihat naik turun, wah itu doror nggak boleh. Nggak bisa, iya nggak bisa seperti itu. Oke, siap Ustaz. Barakallahu fikum. Nanti kita akan lanjut tentang kripto lagi. Siap.